Halo, 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 halo. Ave Maria. Kristus bangkit, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Demikianlah lagu pujian dan syukur yang menggema di GBK dan semua ruang-ruang yang menyaksikan akbar Bapak Suci Paus Fransiskus dalam puncak kunjungan apostoliknya di Indonesia. Kunjungan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia bagaikan oase yang mengalirkan air baru di tengah gurun dahaga. Kekeringan dan rasa haus seolah diobati oleh kehadirannya yang nyata di tengah-tengah umat dan seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih-lebih karena Bapak Suci Paus Fransiskus menyatukan diri dalam empati yang terdorong oleh intuisi profetis dengan melintasi realitas masyarakat Indonesia. Seakan ia hendak berkata kepada kita semua, jangan takut, kamu tidak sendirian. Aku, Bapamu, ada bersamamu, merasakan duka, sukacita, dan harapanmu. Oase yang tidak saja dibawa tetapi mengalir dari dalam diri Bapak Suci Paus Fransiskus, meninggalkan kekayaan spiritual bagi semua mata yang menyaksikannya. Layaknya oase harus dipelihara dengan baik, hati-hati, dan telaten, agar sumber airnya tetap terawat dan jernih. Bagaimana merawat harta ini? Atau dengan pertanyaan lain, apa setelah kunjungan Paus Fransiskus? Apakah akan dibiarkan berlalu begitu saja dan tinggal memori euforia? Terlalu tidak bersyukurlah kita jika hanya menyaksikan memori euforia atas lawatan rohani Bapak Suci Paus Fransiskus. Sebab saya percaya Paus Fransiskus tidak bermaksud hanya menciptakan euforia ketika berkunjung di satu negara di belahan dunia ini, melainkan menciptakan harapan, oase baru di tengah gurun kegelisahan hati manusia. Apa yang harus kita lakukan? Merujuk pada tema kunjungan apostoliknya, Faith, Fraternity, and Compassion, kita bisa bergerak lebih ringan dan penuh sukacita serta harapan. Pertama, faith, iman. Di hadapan kardinal, para uskup, imam, biarawan, biarawati, seminaris, dan katekis, Bapak Suci memuji kelimpahan energi dari alam Indonesia dengan berkata, Indonesia adalah negara yang luas dengan kekayaan alam yang melimpah, baik berupa tumbuhan dan satwa liar, sumber energi, bahan baku, dan sebagainya. Bapak Suci mendorong agar memandang kekayaan ini sebagai pengingat akan Tuhan, bukan sebaliknya menjadi dasar untuk sombong dan menindas sesama manusia. Ia berkata, jika direnungkan dengan pikiran dan hati yang terbuka, kekayaan itu justru bisa menjadi pengingat akan Tuhan, akan kehadirannya di alam semesta dan dalam hidup kita, sebagaimana diajarkan kitab suci. Dengan intuisi rohani yang tajam yang dimiliki oleh Bapak Suci, ia mengingatkan, tidak ada sejengkal pun dari wilayah Indonesia yang mengagumkan, atau satu momen pun dalam kehidupan jutaan penduduknya yang bukan merupakan anugerah dari Tuhan, tanda kasihnya yang tak terbatas dan kekal sebagai Bapa. Kekayaan yang bersumber dari anugerah Tuhan ini seharusnya dijadikan jalan penghubung yang indah dengan alam ciptaan dan dengan saudara-saudara kita, terutama yang paling membutuhkan. Melalui apa? Melalui gaya hidup pribadi dan komunal yang ditandai oleh rasa hormat, kesopanan, dan kemanusiaan. Poin kedua yang ditinggalkan oleh Paus Fransiskus kepada kita adalah fraternity atau persaudaraan. Mengawali refleksinya tentang nilai persaudaraan, Paus Fransiskus mengutip penyair abad ke-20, W. Jimbroska, yang berbunyi,
seberbeda dua tetes air. Bagi Bapa Suci, menjalani persaudaraan berarti saling menyambut, mengakui satu sama lain sebagai orang yang setara dalam keberagaman. Lebih menarik lagi, ia berkata, mewartakan Injil tidak berarti memaksakan iman kita, menempatkannya dalam posisi yang bertentangan dengan iman orang lain, atau melakukan proselitisme, melainkan memberi dan berbagi sukacita perjumpaan dengan kasih, selalu dengan rasa hormat yang besar dan kasih sayang persaudaraan bagi semua orang. Paus Fransiskus amat menyadari godaan iblis yang berusaha memecah belah dan merusak nilai-nilai utama kasih persaudaraan. Oleh karenanya ia mengingatkan untuk berhati-hati. Tahukah Anda siapa orang yang paling suka memecah belah di dunia? Pemisah yang besar yang selalu memisahkan, tetapi Yesuslah yang mempersatukan. Iblislah yang memisahkan. Jadi berhati-hatilah. Pada akhir refleksinya tentang persaudaraan, Bapa Suci menggemakan. Gambaran indah lain tentang persaudaraan adalah permadani besar dari benang-benang cinta yang melintasi lautan, mengatasi hambatan dan merangkul semua perbedaan, menjadikan semua orang satu hati dan jiwa. Yang ketiga adalah belas kasih atau compassion. Belas kasih berarti mendekatkan diri satu sama lain, menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk membungkuk dan menyentuh mereka yang terkapar di tanah, dan dengan demikian memberi mereka harapan. Ia mengajak gereja untuk tidak lupa menyentuh kemiskinan. Apakah kamu ketika memberi sedekah menyentuh tangan pengemis? Apakah kamu menatap matanya? Atau apakah kamu melemparkan koin kepadanya dari kejauhan agar tidak tersentuhnya? Ini adalah sesuatu yang harus kita semua pelajari. Belas kasih berarti menderita, berjalan bersama mereka yang sedang menderita dalam perasaan mereka, dan merangkul mereka, menemani mereka. Lebih jauh, belas kasih berarti merangkul mimpi dan keinginan mereka untuk kebebasan dan keadilan, merawat mereka, mendukung mereka, sambil juga melibatkan orang lain, guna memperluas jaringan dan batasan untuk menciptakan dinamika kasih yang sangat luas. Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, belas kasih bukan kelemahan. Belas kasih adalah kebajikan. Ia tidak mengaburkan visi hidup yang sebenarnya. Sebaliknya, belas kasih membuat kita melihat segala sesuatu dengan lebih baik, dalam terang kasih, dan kita berpikir lebih jernih dengan mata hati. Saya ingin mengulangi, harap berhati-hati, dan jangan lupa bahwa iblis masuk melalui kantong-kantong, tegas Paus Fransiskus. Mengalir dari kasih kebapaan seorang gembala, Paus Fransiskus menyerukan, saya mendorong Anda untuk melanjutkan misi Anda dengan menjadi kuat dalam iman, terbuka bagi semua orang dalam persaudaraan, dan dekat satu sama lain dalam belas kasih. Letentur insulae multe. Biarlah pulau-pulau bersukacita. Mazmur 96 ayat 1. Para saudaraku yang terkasih, ketika poin penting yang mengalir dari spirit Bapa Suci Paus Fransiskus dalam terang Roh Kudus, bila kita lakukan dengan setia, pastilah akan menambah anugerah Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita pergi mewartakan iman dengan sukacita dalam semangat kasih persaudaraan yang berbuah manis lewat belas kasih kepada sesama yang menderita. Kita semua diutus. Salve.